Halo Sobat Trader, ya jumpa lagi dengan saya Sony Ismail. Tentunya masih tetap di channel kesayangan kita, channel edukasi online, yang mana channel ini membahas seputar tips dan trik tentang trading forex. Sebelum membahas tentang topik kita kali ini, ya saya mengucapkan selamat dulu kepada para teman subscriber yang ada di grup sinyal gratis saya, ya. Kalian sudah meraup profit yang lumayan, ya. Di sini kalian sudah jika kalian ikut instruksi saya yang ada di grup sinyal, ya, kalian sudah hit TP1, ya, TP2 dan TP3 di pair JBP USD yang sinyalnya saya bagikan pada hari Selasa, ya, pada hari Selasa tanggal 16 Februari kalau nggak salah, ya. Selamat, ya, dan semoga nanti sinyal-sinyal yang saya bagikan bisa terus membuat kalian make money di trading forex, ya. Sekarang akan saya bongkar, ya, bagaimana sih saya memprediksi pair JBP USD ini, ya, yang mana kita tahu, ya, bahwa memang secara trending dia naik cukup drastis di sini, ya, dia naik cukup drastis. Ya, kita nggak tahu ini ujungnya akan kemana. Di time frame daily pun kita bisa melihat, ya, dia naik cukup kencang sekali, ya. Ditambah lagi posisi dolar Amerika, ya, yang drop nggak karu-karuan ini pada tahun-tahun ini, apalagi pada waktu pandemi dan bergantinya Trump ke Joe Biden, ya. Ini sangat berdampak pada pair ini. Sampai mana ujungnya, ya, nanti akan saya coba forecasting lagi di konten yang lain, ya. Kali ini saya mau berfokus kepada sinyal yang saya berikan kemarin yang sudah bisa membuat kalian profit, ya. Bagaimana sih sebenarnya trik khusus yang saya gunakan untuk menganalisa pair JBP USD ini, ya. Sebenarnya tidak ada trik khusus, ya. Yang penting kalian jeli saja, ya. Katakanlah ini saya melihat sebagai contoh, ya, sebagai contoh di sini, ya. Banyak yang menganggap kita bisa melakukan buy terus menerus di sini, ya. Namun hari Selasa kemarin saya melakukan open posisi sell di area sini, kalau nggak salah, ya, di area ini, ya. Dan di sini ternyata, ya, saya tidak hanya berfokus di time frame H1 saja untuk menganalisa, namun saya turunkan time frame-nya menjadi M15, M5 bahkan sampai M1, ya. Kali ini saya menggunakan M5 dan M15 untuk konfirmasi apakah benar di pair JBP USD ini terbentuk suatu pattern-pattern yang memang tidak kelihatan jika di time frame besar, ya. Saya coba masuk di time frame lebih kecil, yaitu M15. Nah, ya, di sini kalian bisa melihat, ya, jika kalian yang suka terbiasa trading menggunakan chart pattern, ternyata di sini kita bisa melihat bahwa ada pola penan yang bisa kita tarik garisnya. Sebentar. Nah, akan saya berikan trendline, ya, supaya lebih jelas. Nah, di sini pola penan di sini. Sebentar. Ya. Di sini kita bisa melihat, ya, jika kita masuk di time frame yang lebih kecil, maka pattern-pattern ini akan cenderung lebih kelihatan daripada kita masuk di time frame yang H1. Coba masuk di H1, ya, kita, ya. Ya, tidak kelihatan, ya, dimana pattern ini di sini posisinya dia tidak kelihatan jika kita melihat di time frame besar, ya. Jadi alangkah baiknya kita menguasai bagaimana sih sebenarnya cara-cara menggunakan multi time frame, ya. Jadi tidak hanya kalian berpatokan jika kita melihat tren di H4 maka kita entry di H1, ya. Jika kita melihat di daily kita entry di M30, tidak seperti itu, ya.
sebenarnya antara M1, M5, M30 bahkan sampai monthly ya, semua itu berhubungan. Dan semua time frame itu mewakili satu candle. Katakanlah kalian mengambil sampel dari H4. Saya coba masuk di H4 ya. Nah, di sini di candlestick H4 ini berwarna hijau ya. Dia mewakili tiap 4 jam sekali. Jadi untuk candle yang merah dan hijau ini dia mewakili suatu tren pada 4 jam ya. Katakanlah di sini 4 jam pertama dia hijau ya. 4 jam kedua dia merah yang berarti trennya bearish ya. 4 jam ketiga dia merah lagi berarti trennya juga bearish. 4 jam keempat merah lagi berarti trennya juga bearish. Ya, seperti itu. Jadi semuanya memang harus kita kuasai ya. Jadi tidak hanya kita berpatokan kalau mentor A ini bilang jika kita melihat H1 maka kita entry di M5 atau M15 tidak seperti itu ya. Memang jika kalian masih bingung sih memang konsepnya seperti itu, tapi pada dasarnya semua itu sama, semua time frame itu sama. Jika kita menggunakan time frame kecil itu untuk melihat pattern-pattern yang tersembunyi yang memang tidak kelihatan jika kita melihat di time frame besar. Itu aja kok ya. Sebenarnya pattern-pattern itu sebenarnya juga sudah terbentuk di time frame besar karena time frame-nya terlalu besar dan terlalu ringkas, maka kita tidak bisa melihat pattern-pattern itu terbentuk ya. Seperti kasus ini yang tadi yang sudah saya perlihatkan pada kalian. Jika di time frame H1 patternnya tidak kelihatan ya, dan kalian bingung untuk open posisi seperti apa ya, dan kebanyakan merekomendasikan ini untuk entry posisi buy karena memang trennya naik ya. Namun jika kalian lihat di time frame M15 ya, di sini sangat jelas kelihatan bahwa pattern penan dia sudah terbentuk ya. Di sini pattern penan sudah terbentuk ya. Dan jika pattern penan terbentuk dan merupakan jenis continuation pattern, di mana pattern ini dia terbentuk pada waktu kondisi di sini trennya lagi bearish ya di M15 ya. Terus dia membentuk pola ini ya, membentuk pola penan, berarti dia fix ya menjadi pola continuation pattern. Setelah dia break di area sini, harga langsung drop ya, seperti itu ya. Dan itulah konsep bagaimana cara menggunakan time frame dengan benar ya. Bukan karena kita benar siapa yang paling benar ya dalam menggunakan time frame berapa yang lebih valid ya, tapi memang bagaimana cara kita menggunakan time frame itu dengan benar ya. Semua time frame benar, bahkan time frame M1 pun ya saya juga sering menggunakan. Jika kita bisa mengambil ujung-ujung bagaimana cara kita entry ya, seperti itu. Semoga konsep penggunaan time frame ini bisa membuat kalian lebih tercerahkan ya, dan kalian tidak bingung ya. Pada dasarnya semua time frame itu sama jika kita bisa cara penggunaannya ya. Kita melihat tren di time frame berapa, terus kita entry menggunakan time frame berapa ya. Kita fokus saja ya, katakanlah kalian mempunyai teles trading yang menggunakan chart pattern ya, kalian cari aja chart patternnya ya. Usahakan jika kalian tipe intraday, carilah chart pattern di M15 ya. Saya yakin ya jika kalian tidak melihat chart pattern di H1, maka nanti kemungkinan di M15 bahkan M5 chart patternnya nanti akan kelihatan apakah dia penan atau flag ya, falling wedge, rising wedge, scanning bordering wedge ya, atau yang lain. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Saya Sony Ismail mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.